Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Edisi Jumat 25 November 2022 bertepatan dengan Hari Guru. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari tinjau program operasi katarak gratis Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap masyarakat semakin peduli dengan kesehatan karena kesehatan sangat erat kaitannya dengan produktivitas seseorang. Hal ini diungkapkan Edi Rahmayadi saat meninjau langsung penuturan operasi katarak gratis di Rumah Sakit Mata Mencirim 77, Jalan C Mencirim nomor 77 Medan. Kegiatan yang didukung oleh PT Ezinkot Resort Martep Gold Mine diharapkan rutin dilaksanakan. Periksa mata dan katarak. Tadi sudah sama-sama kita lihat. Ya, semoga sehat semuanya dan kegiatan ini jangan terputus. Baik, lakukan terus. Presiden Direktur PT AR Mulyadi Sutio menjelaskan ada 827 pasien yang mengikuti program operasi katarak gratis. Pasien berasal dari Tapanuli Selatan 525 orang dan sekitar Medan 302 orang. Kegiatan ini juga dilakukan secara terpisah. Di Tapanuli Selatan sekitar dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru tanggal 14 dan 24 September, serta 14 November dan 15 November. Sementara di Medan dilakukan di Rumah Sakit Mata Mencirim 77 tanggal 22 Oktober, 12 November, dan 23 November. Ya. Ya, pemirsa, Bea Cukai Sumut secara gabungan memusnahkan barang milik negara senilai 5 miliar lebih. Bertempat di halaman kantor BC Belawan, pemusnahan barang milik negara ini disaksikan seluruh pejabat Provinsi Sumut dan para undangannya telah hadir. Pemusnahan barang-barang milik negara tersebut diantaranya pakaian bekas dan rokok dengan cara dibakar. Sementara minuman berbagai jenis aksesoris, kosmetik, alat kesehatan dan makanan dihancurkan di dalam drum. Barang yang dimusnahkan umumnya merupakan barang milik negara hasil penindakan dari tahun 2021 hingga 2022 yang telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Barang yang dimusnahkan tersebut sekitar 5,271 miliar dengan kerugian negara yang ditimbulkan karena tidak dipungut biaya cukai, bea masuk dan pajak impor sekitar 11,277 miliar rupiah. Pemusnahan barang milik negara ini merupakan hasil penindakan di bidang impor, yaitu penindakan terhadap barang impor yang terkena peraturan barang larangan seperti pakaian bekas. Dengan peredarannya tersebut terganggunya produk dalam negeri dan pertumbuhan industri tekstil di dalam negeri yang mengakibatkan tutupnya industri tekstil yang berdampak PHK karyawan serta berpotensi penyakit menular. Ya, kalau kita lihat tentu ke depan kita lebih peduli lah dengan barang-barang ilegal ini, karena barang-barang ilegal tentu samping merugikan keuangan negara juga ada dampak-dampak negatif yang lain, misalnya terkait dengan kesehatan. Tentu kita berharap seluruh aparat penegak hukum yang selama ini sudah bersinergi, kemudian juga masyarakat untuk tidak mengkonsumsi barang-barang ilegal.
Pemirsa, upacara peringatan Hari Guru ke-77 tahun 2022 dilaksanakan di halaman kampus Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan di Jalan Sisingamangaraja Medan pagi tadi. Upacara dilaksanakan tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, diawali dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila dan pembacaan Undang-Undang Dasar 45. Pelaksanaan upacara dipimpin Inspektur Upacara Rektor Unifa Medan Dr. H.M. Jamil. Peringatan upacara Hari Guru Nasional dihadiri para wakil rektor, dekan, dosen, dan para guru dari tingkat SD hingga SMA. Pidato Menteri Pendidikan yang dibacakan Rektor Unifa Medan Dr. H.M. Jamil dalam sambutannya mengatakan hari ini merupakan peringatan Hari Guru didorong oleh semangat untuk terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa ke masa depan. Dikatakan para guru terus berinovasi mengubah cara pandang dan cara kerja dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidik dan peserta didik. Jangan ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau menjalankan tugas sebagai pemimpin pendidikan. Ditambahkan bahwa platform Merdeka Mengajar diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang belajar, berkarya sekaligus guru bisa mengakses modul pembelajaran dengan gratis. Hal tersebut agar guru dapat mengunggah dan membagikan konten-konten praktik baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan sesama guru dari daerah lain. Diharapkan agar sistem belajar mengajar di Sekolah Al-Wasliyah melakukan pembelajaran selain bahasa Arab, para siswa juga dapat berkomunikasi dengan berbicara dalam bahasa Inggris. Dan berharap agar para guru khususnya guru bantu atau honorer mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan daerah. Hari Guru ya 2022. Ada untuk kemajuan ini ada 4 hal yang tadi kita deklarasikan ya. Pertama itu adalah bagaimana supaya bisa semua berbahasa internasional dengan hari-hari kita berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian kita mendeklarasikan untuk kebersihan juga, bersih semuanya batin dan juga fisik. Kemudian ada deklarasi disiplin, kemudian juga ada deklarasi lainnya. Kita akan terus berkembang. Kemudian berhubungan dengan guru-guru, saya harapkan supaya guru-guru menjadi guru-guru yang berkualitas ya. Menjadi guru-guru yang profesional, yang mengembangkan sistem pendidikan dan merdeka belajar, khususnya yang diajukan ataupun dikembangkan oleh Menteri Pendidikan kita. Kemudian guru-guru honor kita ini mudah-mudahan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi, dan juga dari pemerintah pusat, agar mereka ini mendapat perhatian, kesejahteraannya, dan juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau P3K yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Sementara itu, Ketua Panitia Akmal Samosir mengatakan peringatan Hari Guru dilakukan lomba olahraga antar sekolah, serta di Hari Guru diberikan penghargaan kepada para guru di lingkungan Al-Wasliyah masa kerja 15 tahun mengajar di sekolah baik tingkat SD hingga SMA. Rangkaian kegiatan yang dilakukan di lingkungan Universitas Al-Wasliyah. Pada hari ini, tepatnya tanggal 25 November 2022 adalah kegiatan Hari Guru Nasional yang dilaksanakan di Unifa Medan, yang dihadiri oleh sekolah madrasah di lingkungan Unifa Medan, baik siswa-siswinya maupun dewan guru dan kepala sekolah madrasah. Kemudian dihadiri oleh dekan mahasiswa di lingkungan Unifa Medan. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari ulang tahun Al-Jama'iyatul Wasliyah ke-92 di samping kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan kiranya di Hari Guru Nasional ini dapat meningkatkan prestasi bagi guru-guru kita untuk dapat berkiprah di bidang pendidikan. Sementara itu pemirsa, di Hari Guru pada tahun 2022 ini banyak harapan dan cita-cita para guru, khususnya guru honorer ataupun guru bantu, yang berharap agar para guru bantu dan honorer segera diangkat menjadi guru tetap ataupun menjadi pegawai negeri sipil. Berikut tanggapan para guru bantu dan honorer. Harapannya ya mudah-mudahan ke depannya guru-guru honorer khususnya swasta dapat meningkatkan kesejahteraannya lagi gitu kan. Bukan hanya guru-guru honorer yang di negeri tapi guru-guru swasta yang juga masih banyak belum terdata oleh pemerintah. Mungkin itu aja, lebih meningkatkan kualitas gurunya gitu, kesejahteraan. Masalah gaji ya itu diseimbangkan kan gitu kan dengan apalah data pengeluaran pemerintah yang telah dikelola. Di Hari Guru ini semoga guru-guru semakin semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mendidik anak bangsa, dan kepada seluruh pemerintah yang khususnya di lembaga pendidikan selalu memberikan perhatian serta semangat juga motivasi berupa segeralah dicairkan bantuan-bantuan untuk guru-guru kita
yang di pelosok maupun di daerah. Ya, dengan kejelasan statusnya juga sebagai guru yang telah disahkan oleh pemerintah. Saya sebagai guru SD 2 plus Unipa berharap mudah-mudahan pendidikan di Indonesia makin sukses dan lancar. Anak didik semoga sehat-sehat dan guru di Indonesia tambah sejahtera dibuat pemerintah dan supaya bisa menjalankan pendidikan kita ini semakin maju, sukses di pasca internasional. Saya sebagai guru SD 2 plus Unipa, masih guru swasta, berharap guru-guru di SD Al-Wasliyah sejahtera, gajinya mudah-mudahan dinaikkan, disiplinnya ditambahi, semoga sehat walafiat semua. Terutama guru Indonesia, bukan SD Unipa saja, tapi seluruh SD yang ada di Indonesia ini. Pemirsa, program Merdeka Mengajar yang diluncurkan Kemendikbudristek pada tahun 2022 sepenuhnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Dalam program Merdeka Mengajar, guru bisa mengakses modul pembelajaran dengan membagikan konten-konten praktik pembelajaran yang terkoneksi dengan rekan sesama guru dari daerah lain di Indonesia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam sambutannya pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 dibacakan Ketua Yayasan Hadjar Rahman Nasution, Haji Mahyuzar Nasution pagi tadi mengatakan saat ini lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Mengajar adalah guru yang mau mencoba hal-hal baru yang tidak takut untuk berinovasi, sadar dan paham bahwa sudah saatnya untuk berkontraformasi. Kemendikbudristek terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak yang berbeda dengan program pendidikan yang ada selama ini. Saat ini sudah ada 50.000 guru penggerak untuk memimpin roda perubahan pendidikan di Indonesia. Terkait dengan platform Merdeka Belajar, Ketua Yayasan Hadjar Rahman Nasution, Haji Mahyuzar Nasution mengatakan perguruan Al-Azhar telah melaksanakan program Merdeka Mengajar selama 2 tahun dan akan terus mengembangkan sesuai dengan inovasi dan kreativitas guru yang dituntut semakin meningkat di masa yang akan datang. Melalui momentum peringatan Hari Guru diharapkan dapat merefleksikan diri agar terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran demi mendidik putra-putri yang unggul, maju, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing. Kita mendapatkan bimbingan dari Departemen Pendidikan Nasional sehingga hingga saat ini guru-guru kita tetap terus dididik dan dibimbing sesuai program yang ada. Mudah-mudahan ini terus bisa berkesinambungan minimal selama 5 tahun ini atau 3 tahun ini dan kemungkinan akan menghasilkan guru-guru yang hebat, guru-guru yang kreatif, guru-guru yang inovatif yang nantinya muaranya akan menjadikan anak-anak yang hebat pula, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang punya kemampuan bersaing di dalam maupun di luar negeri. Sebagai bentuk apresiasi terhadap guru yang telah mengabdi selama 10 tahun, Ketua Yayasan Hadjar Rahman Nasution, Insinyur Haja Rija Novida memberikan peniti emas kepada 12 orang yang terdiri dari guru dan manajemen dari Perguruan Al-Azhar Medan dan SMP Perguruan Al-Azhar Percut Setuan Deli Serdang. Untuk Teacher of the Year tahun 2022-2023 diberikan kepada Susela Yuliwati SPD dari Perguruan Al-Azhar Medan. Saya rasa karena saya melaksanakan dan berkarya untuk anak-anak, berinovasi tiada henti, sehingga itu menjadi apresiasi dari pihak yayasan kepada saya, sehingga saya bisa menjadi Teacher of the Year. Sebagai ungkapan rasa hormat, masing-masing siswa memberikan rangkaian bunga kepada guru di lingkungan Perguruan Al-Azhar Medan.
Ya, pemirsa, dengan mengangkat tema pada Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini yakni serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar, menjadikan semangat dan harapan baru bagi para tenaga pendidik, khususnya para guru. Lantas seperti apa tanggapan dan harapan para guru di momen Hari Guru Nasional? Berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Baik yang di mana saja, yang di kota, yang di desa, di mana saja saya ucapkan selamat Hari Guru. Harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan guru semakin sejahtera, seluruh guru yang ada di Indonesia semakin sejahtera, mendapatkan haknya, kemudian mendapatkan kesejahteraan yang baik untuk seluruh guru di Indonesia. Juga tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Hari Guru Nasional atau HGN diperingati hari ini di Perguruan Al-Azhar Medan oleh para guru dan juga yayasan serta seluruh siswa-siswi kita yang ada di Perguruan Al-Azhar Medan. Hari Guru ini adalah di mana diperingati dalam rangka untuk membesarkan, menghormati dan menghargai sebagai guru adalah merupakan profesi yang sudah diakui oleh pemerintah. Kemudian untuk harapan kita bahwa guru ke depan itu agar kiranya menjadi guru yang lebih baik dan guru yang bisa untuk menyesuaikan situasi dan kondisi zaman, terutama dalam bidang teknologi informasi pendidikan. Alhamdulillah terkhusus di Perguruan Al-Azhar Medan kita mendapat perhatian khusus dari yayasan guru yang sudah mengabdi 10 tahun mendapatkan pendidik emas. Kemudian ini memotivasi kita untuk terus berinovasi, terutama sebagaimana tadi pesan dari Pak Menteri, insya Allah kita akan terus mengembangkan Merdeka Mengajar di Perguruan Al-Azhar Medan, dan alhamdulillah seluruh unit yang ada di Perguruan Al-Azhar Medan sudah menjadi sekolah penggerak. Pemirsa, peringatan Hari Guru ke-77 tahun di era globalisasi sebagai momentum untuk meningkatkan akhlak di era globalisasi guna membina peserta didik lebih cerdas dan berkarakter yang berakhlakul karimah. Peringatan Hari Guru ke-77 tahun dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadilah, Medan ditandai dengan melaksanakan upacara bendera merah putih dan kegiatan sosial serta berbagai perlombaan hiburan. Menjadi ketertarikan tersendiri pada Hari Guru Nasional hari ini, di mana keseluruhan pelaksana petugas upacara dilaksanakan oleh para guru. Pasukan pengibar bendera merah putih terdiri dari para guru kaum wanita berbusana hitam putih menjadi sorotan peserta upacara hingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk menyemarakkan Hari Guru di halaman Sekolah Dasar Hikmatul Fadilah juga dilakukan kegiatan perlombaan hiburan dengan peserta para guru. Perlombaan hiburan dipersembahkan para guru meliputi tari kreasi dan musik menggunakan alat dapur pemecah suasana menjadi lebih semarak terjalinnya keakraban meningkat silaturahmi. Ketua Yayasan Hikmatul Fadilah Datuk Hajah Hikmatul Fadilah mengatakan peringatan Hari Guru di era globalisasi menjadi momentum untuk meningkatkan akhlak. Ancaman globalisasi di tengah perkembangan teknologi harus segera diantisipasi dengan memberi pembinaan pembentukan akhlak sehingga para peserta didik yang belajar mampu menjadi insan yang cerdas, beriman, serta bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk bangsa dan negara. Di Hari Guru 77 tahun ini di zaman era globalisasi. Nah, untuk itu guru-guru harus bisa memerankan dirinya mengikuti apa yang sudah di zamannya, yaitu dengan zaman IT. Sehingga anak-anak di Sekolah Hikmatul Fadilah ini akhlaknya nomor 1 yang diutamakan, baru kedua pembelajaran bahasa Inggris, yang ketiga speak bahasa Arab. Salah seorang guru, Nurul Anggreni, mengatakan dengan melibatkan orang tua dan guru yang mengajar bersinergi memberikan pembinaan kepada anak sebagai peserta didik guna membenteng ancaman dari era globalisasi. Peran dari para guru serta orang tua diharapkan di sini bekerja sama untuk benar-benar dapat sama-sama kita membentengi anak-anak kita, ya, karakter anak-anak kita untuk benar-benar tidak berpengaruh terhadap budaya-budaya yang masuk dari luar yang tidak ada filternya. Peringatan Hari Guru sebagai momentum untuk melahirkan generasi anak bangsa yang berkualitas untuk berakhlak mulia demi mewujudkan pembangunan nasional Indonesia yang maju.
Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Wah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Peringatan Hari Guru tahun ini dengan mengusung tema program Belajar Merdeka dengan memenuhi kebutuhan guru untuk ruang belajar berkarya dan berkolaborasi serta berinovasi. Peringatan upacara Hari Guru Nasional ke-77 pagi tadi dilaksanakan di SMA Negeri 3 Medan berjalan penuh hikmat. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam sambutannya pada peringatan Hari Guru Nasional ke-77 yang dibacakan Kepala SMA Negeri 3 Medan Mukhlis mengatakan pada program Merdeka Mengajar, guru dapat mengakses modul pembelajaran dengan membagikan konten-konten belajar dengan rekan sesama guru. Di dalam Merdeka Mengajar, guru dapat berinovasi dengan hal-hal yang baru dan para siswa dapat bekerja sama dengan guru melakukan berbagai kegiatan dalam mengembangkan kemampuan siswa. Hal ini sebagai pembuktian bahwa kegiatan di sekolah lebih bervariasi. Dikatakan sejak beberapa tahun silam dunia pendidikan di Indonesia telah membentangkan layar kapal besar bernama Merdeka Belajar. Merdeka Mengajar yang diluncurkan pada tahun ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan para guru dalam mendidik siswa, yakni siswa harus memiliki karakter dan akhlak yang baik. Setelah itu meningkatkan potensi diri dengan berbagai pengetahuan. Saat ini pemerintah membuka kesempatan bagi guru untuk mengikuti program guru penggerak yang berbeda dengan program pendidikan selama ini. Ide-ide brilian perlu didukung dengan kesejahteraan para guru. Saat ini pemerintah terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer sebagai aparatur sipil negara melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hari Guru tahun ini karena COVID sudah berlalu, jadi sudah bisa berkumpul semua, cukup meriah. Dan ada juga beberapa perlombaan sebelum Hari Guru sudah juga kita laksanakan. Semua guru ikut dan asik, dan guru-guru juga senang baik upacara hari ini ataupun hari-hari yang perlombaan yang telah dilalui. Yang pertama, siswa itu karakter. Kalau karakter sudah baik, akhlak sudah baik, baru kita tingkatkan kompetensi atau pengetahuan. Guru kita kasihkan apresiasi, hari ini juga kita kasih ada cenderamata buat guru yang bisa bermanfaat dan berguna di dalam keluarga. Peringatan Hari Guru di SMA Negeri 3 Medan ditandai dengan lomba memasak mie Aceh yang diikuti para guru dan tari persembahan Aceh. Peringatan Hari Guru kali ini lebih menekan dunia pendidikan di Indonesia dengan metode Merdeka Belajar dan Inovasi, mendorong dunia pendidikan lebih maju. Seperti halnya di SMP Negeri 1 Siantar Narumonda, selain melaksanakan upacara peringatan Hari Guru, juga menampilkan berbagai kegiatan inovasi para siswa bersama guru.
Rangkaian kegiatan tersebut berupa lomba dan kompetisi di lingkungan sekolah seperti kompetisi Liga OSIS, lomba baca puisi, sendera tari, fashion show, dan bernyanyi solo. Peran serta organisasi kesiswaan OSIS di sekolah saat ini sangat berperan dalam hal inovasi para siswa berkreasi dalam pengembangan diri. Hal ini sebagai pembuktian bahwa kegiatan di sekolah saat ini lebih bervariasi, para siswa dapat langsung sebagai panitia yang bekerja sama dengan guru melaksanakan berbagai kegiatan dalam pengembangan kemampuan diri. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Siantar Narumonda Roy Siagian pada upacara Hari Guru membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyebutkan 3 tahun yang lalu dunia pendidikan di Indonesia telah melepas jangkar dan memberantas layar kapal besar bernama Merdeka Belajar. Hal ini dimaksudkan mendorong dunia pendidikan lebih maju dan berubah meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan tantangan dan kebudayaan dan kebutuhan zaman. Platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan pada tahun ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Saat ini pemerintah membuka kesempatan baik bagi guru untuk mengikuti program guru penggerak yang berbeda dengan program pendidikan selama ini. Ide-ide brilian perlu didukung dengan kesejahteraan para guru. Saat ini pemerintah terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer sebagai aparatur sipil negara melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Menteri, Mas Menteri Pendidikan kita, bahwa pendidikan yang kita laksanakan sekarang ini harus siap berinovasi dan bertransformasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Kami bersedia dan menyepakati dan mengikuti yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa setiap siswa memiliki potensi yang harus dikembangkan sekolah. Makanya sekolah adalah sebagai wadah untuk dapat mengembangkan setiap potensi pada murid sesuai dengan bakat masing-masing. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Guru ke-77 tahun 2022, Jumat pagi ratusan murid sekolah dasar di Deli Serdang membasuh kaki guru menggunakan air kembang sebagai bentuk cara menghormati guru sebagai pahlawan tanda jasa. Sekitar 300 pelajar dari Sekolah Dasar Negeri 1011743 di Hamparan Perak melaksanakan kegiatan membasuh kaki guru di halaman sekolah di kawasan Jalan Besar Hamparan Perak, Kecamatan Kabupaten Deli Serdang. Selain kegiatan membasuh kaki guru, juga pemotongan nasi tumpeng dan pentas seni tarian adat. Sebagai bentuk tanda jasa terhadap para guru, para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar membasuh kaki guru menggunakan air kembang dan sungkeman terhadap gurunya. Kepala Sekolah SD Negeri 1011743 Hamparan Perak Suryati mengatakan dengan berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Guru tahun ini diharapkan dunia pendidikan lebih maju dan para guru semakin profesional dalam memberikan ilmu kepada para murid. Dengan bahasa Inggris, puisi, serta dengan mencuci kaki semua Dewan Guru oleh murid-murid kami yang tercinta. Harapan kedepannya semoga di dunia pendidikan ini lebih maju lagi dan guru-gurunya lebih profesional. Murid kelas 5 SD Negeri 1011743 Vidya mengatakan melalui kegiatan membasuh kaki guru diharapkan siswa-siswi melalui menghormati guru dan jasa para guru sebagai pendidik menjadi bagian penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Kaki, tari, baca puisi. Harapan kedepannya dengan guru seperti apa? Supaya lebih baik. Menjadi anak yang bermanfaat. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan upacara Hari Guru Nasional ke-77. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution kunjungi guru ke sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA untuk memberikan motivasi. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution sebagai inspektur upacara peringatan Hari Guru Nasional yang ke-77 diselenggarakan di lapangan Masjid Agung Nur Ala Nur Penyambungan. Di sela upacara Hari Guru ini dirangkai dengan pemotongan nasi tumpeng yang merupakan nasi yang memiliki arti dan makna yang dibuat setiap hari HUT Guru.
Tradisi nasi tumpeng ini juga merupakan tradisi warga Mandailing Natal. Usai melaksanakan upacara, Bupati bersama Forkopimda mengunjungi guru-guru ke sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dalam kunjungan itu juga, Bupati memberikan kado kepada para guru yang telah mengajarinya pada saat menuntut ilmu di masa sekolah. Mendatangi guru ke sekolah ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada guru dan siswa yang masih menuntut ilmu di bangku sekolah. Siapapun kita pasti bisa mendapatkan jabatan Bupati, Ketua DPRD, dan lainnya. Dengan berjalan mengunjungi para guru kami dan sekolah kami, memberikan motivasi terhadap anak didik kita bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah ikut serta memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Pemirsa, PT Marisi Abdi Sejahtera Mas Group yang bergerak di bidang jasa distribusi dan produk kesehatan merayakan ulang tahunnya ke-7 di Medan malam tadi. PT Mas Group yang berdiri sejak 2015 saat ini berkonsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia yang handal di bidangnya masing-masing. Sebagaimana visi perusahaannya, selain menjadi perusahaan yang terkemuka dan go public, PT Mas Group akan berupaya membuka seluruh cabang di seluruh Nusantara dan saat ini sedang berupaya membuka 50 kantor cabang dan akan mempromosikan 100 karyawan yang akan menjadi manajer baru yang ditargetkan terrealisasi sampai tahun 2025. Pendiri PT Mas Group Thomson Marisi Parapat menjelaskan sesuai tema anniversary yakni percaya pada visi dan komitmen maka akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Perusahaannya tidak hanya mengutamakan profit semata karena sebagian hasil keuntungan yang diperoleh juga diberikan untuk mensejahterakan karyawannya. Salah satu bentuk apresiasi PT Mas Group menargetkan pemberian rumah dan mobil gratis untuk karyawan yang akan dipromosikan. Perusahaan yang sudah berdiri semenjak tahun 2015, kita berpusat di Medan, akan tetapi akan kita buka cabang di seluruh Nusantara. Yang menjadi goal kita di tahun 2025, kita akan membuka 50 kantor cabang dan memiliki 100 promosi orang-orang menjadi seorang manajer. Nah, saat ini Mas Group itu sedang gencar membuka lowongan untuk seluruh khususnya Sumatera, mulai dari Lampung sampai ke Medan, itu kita sedang gencar membuka lowongan besar-besaran agar terjadi yang namanya pencapaian Mas Group sampai tahun 2025 tadi. Senior Manager Mas Group Regional Pekanbaru Hadi Irawan mengatakan Mas Group tumbuh dan berkembang dengan dukungan semangat dan kerja keras tim. Untuk itu di momentum anniversary ke-7 juga ikut memberikan reward kepada manajer dan the best leader melalui kompetisi yang sehat. Dan dia percaya pada visi. Ya, sangat luar biasa sekali di momentum di anniversary yang ke-7 ini. Kita juga setelah mempromosikan satu manajer yang dari regional Jambi, juga kita bagi-bagi reward yang manajer-manajer berprestasi, the best leader, performance leader yang satu quarterly di mana perusahaan Mas Group mengadakan kompetisi sebelumnya. Kalau award kita udah ada perinciannya tersendiri daripada leader, the best leader sama quarterly. Kalau untuk promosi manajer dan mempromosikan manajer juga dapat reward tersendiri masing-masing. Pada malam anniversary, Direktur Utama PT Mas Group Thomson Marisi Parapat memberikan penghargaan kepada Christian Bate sebagai The Best Leader Mas Group tahun 2022, The Best Manager Wiwit Luciana Zega, New Promosi Manager Evianus Gulo, dan Senior Manager Regen Hunter Parapat. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui.
Ber-KB itu mudah, andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, Ina suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, wadah OSIS ternyata ada yang dimanfaatkan para siswa sekolah dalam mencari idola pada bidang tarik suara. Di antaranya di sekolah SMK swasta Budi Agung Medan. SMK swasta Budi Agung Medan setiap tahun melaksanakan ajang pencarian bakat bernyanyi mulai tingkat anak-anak hingga remaja. Seperti halnya tahun ini, SMK swasta Budi Agung melakukan Idol Festival ke-10 dan berhasil menghantarkan penyanyi muda berbakat dari usia 9 tahun hingga 25 tahun sebagai syarat usia bagi setiap peserta. Para Idol Festival ke-10 ini para penyanyi masuk ke Grand Final 27 orang. Para penyanyi ini sebelumnya telah mengikuti audisi yang diikuti peserta 150 orang. Untuk setiap peserta pada Grand Final ini hanya satu lagu yang dibawakan, yaitu lagu bebas atau tidak ada lagu wajib maupun pilihan. Rata-rata di antara peserta mampu menyuguhkan olah vokal yang sangat baik, bahkan memukau para penonton. Pada acara yang berlangsung di Kota Medan kemarin sejak pagi tadi telah dimulai dan berakhir hingga malam hari. Demikian halnya kehadiran orang tua para peserta yang menyaksikan penampilan anak-anak mereka membuat suasana Festival Idol ini berlangsung dengan meriah. Bagi sekolah SMK swasta Budi Agung Medan, Festival Idol ini selalu dilaksanakan setiap tahun, namun dalam 2 tahun terakhir tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Kepala SMK swasta Budi Agung Medan, Pandu Subroto, menyatakan Idol tetap dilaksanakan dan menjadi wahana berlatih dan belajar bagi siswa menjadi wirausahaan, kelak menjadi tamat dan mampu sebagai pelaku usaha. Tujuannya jelas untuk menyaring bakat-bakat di Medan dan di Sumatera Utara khususnya. Yang kita tahu, Kota Medan itu banyak melahirkan bakat-bakat penyanyi-penyanyi top nasional dan internasional. Maka dari kecil, dari sisi ini, itu SMK Budi Agung ingin mewadahi itu semua. Dan juga ini sebuah pembelajaran bagi siswa-siswa kita untuk menjadi event organizer, di mana acara ini terlaksana 100% dilaksanakan oleh siswa, dalam hal ini OSIS. Harapan saya untuk kegiatan yang akan datang, semoga tahun depan kita akan kembali lagi di Idol ke-11. Semoga animo masyarakat semakin besar, semoga bakat-bakat baru bermunculan, bahkan kalau perlu juara-juara baru bermunculan. Semoga kita terhindar dari bencana pandemi, jadi sehingga tahun depan kita akan mulai lagi yang insya Allah akan lebih baik lagi. Tampil sebagai juara pertama Evelyn dan juara kedua LC, serta juara ketiga Nur Fadila, sementara juara harapan 1 Karisma Aura dan juara harapan kedua Renata, serta juara harapan ketiga diraih Fatima Az-Zahra. Pihak panitia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung atas suksesnya Festival Idol ini sehingga ke depan semakin membaik. Dan saya berterima kasih khususnya terutama untuk Universitas Potensi Utama yang telah mensupport kami, untuk Bayu, Vita Cimin, dan sponsor lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Dan terima kasih untuk peserta yang telah menimbulkan juara-juara yang hebat, peserta-peserta hebat yang untuk yang belum menang, harap lapang dada dan terus berjuang semangat terus. Dan saya berterima kasih, ini pengalaman saya selama ini event terbesar saya di sekolah, dan saya mengucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya juga, memfasilitasi kami semua, membantu mensukseskan acara kita. Terima kasih semua kepada Bapak Agung Eka Setiadi juga, guru-guru yang telah membantu kami. Terima kasih.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Deli Serdang membuka penerimaan pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK melalui aplikasi SIAKBA dan sudah dimulai sejak 20 November dan akan ditutup pada 29 November 2022 mendatang. KPUD Deli Serdang membutuhkan puluhan ribu panitia pemilihan kecamatan untuk pelaksanaan pemilu 2024. Bagi yang berminat dapat melihat persyaratan sebelum mendaftar menjadi PPK Pemilu 2024 melalui website siakba.kpu.go.id. KPU menetapkan target perekrutan pendaftaran anggota PPK Pemilu 2024 di website siakba.kpu.go.id sebanyak 36.330 petugas. Dan nantinya PPK Pemilu 2024 itu akan bertugas di masing-masing kecamatan. Untuk perekrutan PPK di 22 kecamatan di Deli Serdang sudah dimulai dan calon peserta mendaftarkan diri melalui aplikasi SIAKBA atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan tahapan pendaftaran sudah dimulai sejak 20 November melalui aplikasi SIAKBA. Pada pemilu kali ini untuk calon peserta mendaftar melalui aplikasi SIAKBA dan calon peserta tidak perlu membawa berkas ke kantor KPU Deli Serdang. Cukup mengirim berkasnya melalui fotokopi. Dan setelah lulus seleksi berkas maka peserta membawa hard copy-nya dan jika peserta memiliki kendala dapat langsung datang ke kantor KPU Deli Serdang. Kendala nggak ada Pak, jadi maksudnya ini kan kita mau ini aja setelah kita upload, kita mau pastikan sama KPU bener nggak yang kita upload ini. Takutnya kan setelah nanti pas pengumuman salah pula kan, barusan kita perlu verifikasi sekarang. Jadi secara daftar secara online ini tidak ada kendala ya? Tidak ada. Perbedaan pemilu kali ini seluruh calon peserta itu tidak lagi menyerahkan tidak mendaftar secara manual, tetapi secara online dengan menggunakan akun SIAKBA. Tanggal 20 sampai tanggal 28 kita buka pendaftaran atau pelayanan HPS itu sampai pukul 4. Tapi untuk tanggal 29 kita akan buka atau akan tutup itu sampai pukul 23.59. Pemirsa, Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi proses tahapan pemilu ke KPU Kabupaten Karo, memastikan 2 poin penting dalam tahapan pemilu akan terlaksananya dengan baik, yakni tahapan verifikasi partai politik dan tahapan perekrutan bakal calon anggota Badan ADHOC. Dalam monitoring ini dilakukan pemantauan yang difokuskan pada tahapan verifikasi partai politik dan tahapan perekrutan bakal calon anggota Badan Ad Hoc PPK, PPS maupun KPPS. KPU RI mengharapkan KPU Kabupaten Karo bekerja sesuai dengan integritas. Jangan sampai KPU lalai menjalankan tugasnya yang berdampak buruk menimbulkan persoalan dalam setiap tahapan. Baik mengenai pemilu kepala daerah, tahapan proses verifikasi untuk parpol maupun perekrutan PPK PPS SIAKBA Ad Hoc KPU. Menurut Komisioner KPU Republik Indonesia, Persadaan Harahap, tujuan kunjungan ini adalah untuk memastikan secara langsung persiapan tahapan pemilu tahun 2024 mendatang terlaksananya dengan baik. Pada 2 poin penting yakni tahapan verifikasi partai politik dan tahapan perekrutan bakal calon anggota Badan Ad Hoc. Dalam laporannya saat ini masyarakat Karo sangat antusias untuk mendaftarkan bakal calon anggota Badan Ad Hoc. Bahkan sepekan sebelum penutupan pendaftaran, jumlah pendaftar sudah melebihi target atau kuota dari kebutuhan anggota PPK di Kabupaten Karo. Mudah-mudahan jumlah yang telah memenuhi kebutuhan ini menjadi salah satu sinyal bahwa teman-teman KPU di Kabupaten Tanah Karo khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya sudah bekerja dengan baik, dan tentunya juga ini menjadi sebuah pertanda dan respon bahwa apa yang disampaikan dalam bentuk sosialisasi dan pengumuman ini juga mendapat respon positif dari masyarakat. Dengan sosialisasi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Karo, diharapkan tahapan pemilu serentak berjalan kondusif. Ya, pemirsa, puluhan nelayan penangkap ikan teri tidak melaut karena tingginya gelombang air laut di sekitar
disertai air hujan, deras, dan angin kencang. Akibatnya puluhan kapal penangkap di kawasan pelabuhan perikanan Samudra Gabion Belawan terpaksa menambatkan kapalnya menunggu cuaca stabil. Salah seorang ABK kapal Pukat asal Batubara, Abdullah mengatakan dirinya sudah lama tidak melaut dan menangkap ikan teri karena ombak besar, angin kencang disertai hujan deras. Kondisi ini sudah terjadi hampir setiap hari sehingga para nelayan menambatkan kapal di Gabion untuk menunggu keadaan laut kembali normal. Kondisi ini mengakibatkan kapal penangkap ikan teri tidak melaut dan tidak ada hasil tangkapan nelayan. Puluhan pengusaha ikan teri merasa resah karena harus mengeluarkan biaya besar untuk membayar gaji karyawan, penjemur ikan teri serta biaya sewa kapal. Lapak tempat penjemuran ikan teri terlihat kosong. Tidak ada aktivitas para pekerja. Begitu juga para ABK kapal hanya berada di atas kapal menunggu cuaca normal sehingga bisa melaut kembali. Pemirsa, seorang warga desa Sionom Hudon Timur, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan tenggelam di Sungai Simonggo. Korban bernama Lefran Sihotang, umur 30 tahun, terpeleset di pinggiran sungai pada saat mencari ikan. Akibat derasnya arus sungai, korban tidak bisa ditolong oleh teman korban. Tim SAR dan TNI bersama Polri melakukan pencarian korban di aliran Sungai Simonggo, Kecamatan Parlilitan. Sebagian tim SAR juga melakukan penyisiran dengan cara skonting darat di sepanjang bibir sungai menuju hilir sungai. Namun hingga sore hari korban belum ditemukan. Sebelumnya pada minggu lalu sekitar pukul 5.30 WIB, korban bersama temannya berangkat menuju Sungai Simonggo untuk mencari ikan dengan menggunakan jala. Pada pukul 6.10 WIB, korban terpeleset dan jatuh ke sungai. Teman-teman korban berusaha menolong korban. Namun akibat derasnya arus sungai, korban hanyut terseret arus sehingga korban tidak dapat terselamatkan. Atas kejadian tersebut, teman-teman korban langsung melaporkan ke kantor pemerintahan setempat. Pada pencarian hari ketiga, korban belum juga ditemukan dikarenakan arus sungai yang deras dan banyaknya bebatuan di aliran sungai. Pada kejadian ini, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Olowan Nababan turun langsung ke lokasi kejadian dan membantu tim SAR untuk melakukan pencarian korban. Tim dibagi beberapa titik, ada yang langsung dari titik kejadian menuju jembatan, selanjutnya dilanjutkan oleh tim lain dari jembatan menuju ke bendungan PLTA. Kesulitan yang kita hadapi saat ini di lapangan karena medan yang cukup terjal dan arus yang cukup kencang, cukup kuat ya, debit air yang besar sehingga belum memastikan tanda-tanda posisi korban itu ada di mana karena cukup banyak titik yang dicurigai. Pengendara kendaraan yang melintasi jalan lintas Sumatera Jalinsum harus waspada sebab sejumlah ruas jalan banyak yang berlubang di sepanjang jalan dari arah Medan menuju Lubuk Pakam. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan menggenangi badan jalan mengakibatkan banyak jalan yang berlubang dan bergelombang. Kondisi ini menyebabkan para pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 melambatkan kendaraannya sehingga terjadi kemacetan mulai dari simpang tol Tanjung Merawa, simpang Kayu Besar dan juga jembatan Seiblumai. Padatnya jalan sering terjadi pada saat jam-jam sibuk mulai pada pagi dan juga sore hari. Namun di luar jam itu jumlah kendaraan yang melintas mulai berkurang atau sedikit lengang. Salah seorang pengendara, Junaidi Malik, mengatakan sudah lebih kurang 1 bulan ini ia melintas sepanjang Jalinsum, Kecamatan Tanjung Merawa. Banyak terdapat lubang-lubang yang membuat celaka para pengendara. Ada beberapa kali kejadian kecelakaan di jalan Jalinsum ini. Pengendara sepeda motor terjatuh pada saat menghindari lubang, kemudian ditabrak kendaraan lainnya sehingga meninggal dunia. Warga berharap agar pemerintah memperbaiki jalan yang berlubang agar tidak menimbulkan korban pada pengendara lainnya. Perbaikan jalan sudah pernah dilakukan beberapa bulan lalu, namun kembali berlubang. Pemerintah diharapkan tidak lagi memperbaikinya dengan cara tambal sulam. Sering melintas di sekitar Tanjung Merawa dari Medan arah ke Pakam. Banyak sekali jalan berlubang dan saya pun kaget kemarin ada 2 kali peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Mohon kepada pemerintah
provinsi. Kalau ini jalan provinsi, tolonglah Pak Gubernur segera diperbaiki karena sangat membahayakan khususnya pada pengendara sepeda motor. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.